Ya pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama, di mana tembok di perbatasan Lebanon dan Israel ini penanda garis biru berdiri dekat tembok beton di sepanjang perbatasan selatan Lebanon terlihat dari Israel Utara. Garis biru adalah garis yang dipetakan PBB yang memisahkan Lebanon dari Israel dan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Pasukan Israel mundur ke garis biru ketika mereka meninggalkan Lebanon Selatan pada tahun 2000. Seorang juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephanie Dujarric, mengatakan tembok tersebut telah membuat lebih dari 4.000 meter persegi atau hampir 1 aker wilayah Lebanon tidak dapat diakses oleh penduduk setempat. Sementara itu, Presiden Lebanon menegaskan pembangunan yang sedang berlangsung oleh Israel merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 dan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon. United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL, yaitu atau pasukan sementara PBB, juga mengatakan bagian tembok di Tenggara Yarun juga melintasi garis biru. Itu berdasarkan survei tambahan yang dilakukan bulan ini. UNIFIL juga menyebut aksi pembangunan Israel ini sebagai pelanggaran kedaulatan Lebanon. Mereka juga menambahkan bahwa temuan pada bulan Oktober itu telah disampaikan kepada militer Israel dan telah meminta agar tembok tersebut dipindahkan. Israel sendiri sempat terlibat perang sengit dengan saling menembakkan rudal oleh Hizbullah di selatan Lebanon. Di bawah perjanjian gencatan senjata, Israel seharusnya menarik pasukannya dari Lebanon Selatan, namun hingga kini masih menempatkan pasukan di 5 area yang dianggap strategis. Selanjutnya berita terpopuler nomor 2, di mana Inggris dihantam banjir. Hujan deras yang disebabkan oleh badai Claudia menyebabkan banjir dahsyat yang menerjang pertokoan dan bangunan di jalan utama di Wales, Inggris Selatan pada Sabtu 15 November dini hari waktu setempat. Air banjir yang mengalir deras melalui pintu-pintu toko dan menenggelamkan mobil-mobil di Lower High Street setelah sungai Monnow di dekatnya meluap. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setempat mengatakan tim sedang mengevakuasi dan menyelamatkan penduduk kota dan mengimbau masyarakat untuk menghindari daerah tersebut. Seorang penduduk mengatakan derasnya banjir telah membangunkannya sepanjang malam. Dan seorang warga lain yang berbicara dari jendela lantai atas mengatakan banjir telah mendobrak pintunya. Sebelumnya peringatan banjir parah telah dikeluarkan di beberapa wilayah Inggris dan Wales pada hari Sabtu setelah badai tersebut membawa hujan deras ke pulau tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada rudal Rusia yang menghantam HIMARS AS. Rusia melaporkan telah berhasil melancarkan serangan ke sistem artileri roket mobilitas tinggi M142 Amerika Serikat HIMARS. Saat ini terjadi serangan besar dilancarkan ke Ukraina, tempat AS memberikan persenjataan itu untuk membantu Ukraina menahan serangan Rusia sejak 2022. Sebuah video dirilis Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan bagaimana ledakan dahsyat terjadi saat rudal jarak pendek Iskander M Rusia yang didukung oleh drone pengintai menghantam 2 sistem rudal darat bergerak Ukraina Neptune di wilayah Dnipropetrovsk. Sebuah HIMARS juga meledak dalam video tersebut. Satu rudal Iskander memiliki jangkauan 500 km dan hulu ledak seberat hingga 700 kg menghantam langsung perangkat keras Ukraina hingga menghasilkan ledakan besar, gelombang kejut yang terlihat dan bola api yang membumbung. Tak diketahui pasti kapan peristiwa terjadi, namun pemberitaan dilaporkan Minggu. Sistem HIMARS dipasok ke Ukraina oleh Washington sejak Juni 2022. Persenjataan itu dapat menembakkan rudal berpemandu dengan jangkauan sekitar 80 km dan dalam beberapa varian roket jarak jauh yang mencapai 150 km. Sistem ini telah mengisi posisi kunci dalam persenjataan Ukraina dan telah digunakan beberapa kali untuk menyerang Rusia. Rudal Neptune Ukraina sendiri dikembangkan untuk menargetkan kapal permukaan dan memiliki jangkauan hingga 280 km.
Hal sama juga terlihat di laman lokal Ukraina, Voeno Edelo. Dilaporkan bagaimana Rusia melancarkan serangan baru terhadap fasilitas pendukung industri pertahanan Ukraina serta target militer lainnya. Selanjutnya hot news yang terakhir dari Argentina, di mana terjadi ledakan akibat kebakaran pada gedung-gedung yang berisi produk agrokimia di area kompleks industri Kota Carlos Spegazzini, Provinsi Buenos Aires, Argentina pada Jumat 14 November malam waktu setempat. Insiden kebakaran besar yang dipicu oleh ledakan dahsyat tersebut menyebabkan puluhan korban yang mengalami luka ringan. Direktur Rumah Sakit Carlos Santoro mengatakan, fasilitasnya telah menerima 22 pasien luka. Ledakan tersebut terjadi akibat kebakaran di 3 gedung penyimpanan produk agrokimia di sebuah kompleks manufaktur di kota Carlos Spegazzini, Provinsi Buenos Aires. Menurut Kepala Stasiun Carlos Spegazzini dari pemadam kebakaran, Tristan Suarez, sejauh ini unit pemadam kebakaran sedang berupaya mengendalikan api. Wali Kota Ezeiza, tempat Carlos Spegazzini tinggal, mengatakan kepada saluran berita lokal TN, bila asal muasal kebakaran belum dipastikan, tetapi hanya ada laporan korban luka ringan di rumah-rumah di dekat kawasan industri tersebut. Api belum padam tetapi tetap terkendali atau telah terkendali, yang berarti tidak akan menyebar melalui batas tempat api saat ini menyala. Sementara itu, operasional di Bandara Ezeiza, terminal udara internasional utama Argentina yang terletak sekitar 15 km dari lokasi kecelakaan, tetap berjalan normal.